Shalom, selamat malam Opa dan Oma, Bapak, Ibu, Pelkat, PKLU, GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun berada, selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu, perkenalkan saya, Frans Lilipali, anggota PKLU GPIB Gideon, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Terima kasih atas kesediaan Opa Oma untuk ambil bagian dalam ibadah SPMAB pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersekutu kembali serta membacakan renungan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita malam hari ini, tanggal 16 September 2021, terambil dari 2 Korintus 12 ayat 20-21 yang menyatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan malam ini sesuai SBU diberi tema khawatir. Apakah saat ini kita sedang khawatir tentang masa depan, kesehatan, pekerjaan, seseorang, atau lainnya? Sebagai manusia yang terbatas, wajar tatkala kekhawatiran itu menjadi bagian dalam diri manusia. Inilah yang terjadi dalam diri Paulus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus sesungguhnya merupakan jawaban yang dia berikan kepada sebagian orang yang menentang kewibawaannya sebagai rasul. Selain itu, ia juga memberi penjelasan atas ketidakhadirannya ke Korintus. Paulus khawatir kalau ia berkunjung ke Korintus akan terjadi perselisihan antara dirinya dengan jemaat. Sebab saat itu, jemaat Korintus sedang berada dalam pengaruh orang-orang yang berlawanan dengan Paulus. Paulus memberikan pengajaran dan teguran yang keras, sehingga ada sebagian orang yang tidak suka terhadap dia. Karena itulah ia memutuskan untuk tidak berkunjung ke Korintus. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Paulus sesungguhnya hendak mengajarkan kepada kita bahwa manusia mudah terpengaruh terhadap sesama dan lingkungan. Tindakan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini juga mengajarkan kepada kita
tatkala khawatir terhadap masa depan seseorang ataupun segala bentuk kekhawatiran yang lain, maka ada yang harus dilakukan. Jangan berhenti pada kekhawatiran. Kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran diri kepadanya. Setelah itu kita berusaha untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kehendaknya. Percayalah, ketika datang pada Tuhan, kita memiliki pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Ingatlah firman-Nya yang menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa.
Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah membimbing kami dalam ibadah ini mulai dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya, di mana kami telah pula membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan telah menyatakan agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran, melainkan datanglah kepadanya dan mohon kehikmat-Nya, hingga kita boleh selalu hidup dalam pengharapan. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta para Menteri Kabinet dan semua pejabat di daerah. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai mereka dalam menjalankan dan memikul tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 yang bertugas di garis depan dan terus berjuang untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan sosialisasi prokes dan kecepatan vaksinasi. Kiranya wabah ini boleh segera berakhir dan menjauh dari kehidupan kita semua. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan sidang sinode tahunan yang akan dilaksanakan dalam bulan Oktober 2021 yang akan datang. Berkati juga panitia yang sedang bekerja keras untuk mempersiapkannya. Demikian juga para utusan jemaat GPIB dari seluruh Indonesia yang akan hadir dan ambil bagian dalam persidangan ini. Kiranya semua ini boleh terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu, sehingga sidang ini boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang akan menjadi ujian bagi kebesaran nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB yang sudah berinisiatif dan merancang SPMAB yang dapat diikuti dan disaksikan oleh anggota PKLU di seluruh Nusantara. Kami juga berdoa untuk semua oma, opa yang berada di kota-kota hingga pelosok Nusantara, beserta jemaat yang ada juga boleh diberkati dengan kesejahteraan dan kesehatan serta semangat yang tinggi. Terpujilah Tuhan, Engkau Bapa di surga. Inilah doa dan syukur dan permohonan yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi lain waktu. Tetap semangat. Pelayanan Sebar dan hijau.